Halo sobat anime, wah mendung, kemarin trik sekarang mendung coy. Tapi ya sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau jawaban gak upload di hari Jumat coy. Karena memang dari sononya gak upload, jadi ya cuman upload di hari Sabtu dan juga Minggu. Ya oke, kita upload apa aja, ini snowman aja, langsung aja yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Shenmue kembali ke kamarnya, dirinya memakan semua coklat persediaan yang telah dia siapkan sebelumnya. Namun terlalu banyak memakan gula membuat Shenmue menjadi tidak terkendali, dan itu membuat para kroci-kroci yang datang ke kamarnya, mereka akan menjadi target pertama dari kebangkitan Shenmue setelah dia hilang kembali kendali. Namun sebelumnya 3 hari yang lalu, Dr. Zhou dia juga sempat memeriksa lantai basement, tempat di mana dia menemukan Shenmue tidak sadarkan diri. Dan di tempat inilah dia melihat ada sebuah sisa-sisa tubuh dari monster yang telah dihancurkan oleh Shenmue. Namun dari sisa-sisa itu dia melihat ada gumpalan aneh yang dapat bergerak. Terlihat seperti sebuah sel yang menarik perhatiannya, dan itu membuatnya memutuskan untuk mengambil sampel itu untuk dapat diperiksa nantinya. Dan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, Dr. Zhou dia akan memeriksa semua ini melalui saluran CCTV yang ada di tempat ini. Namun di hari yang sama juga, situasi kota semakin kacau dan dingin diselimuti oleh salju yang tiada habisnya, membuat hidup seseorang menjadi sangat sulit. Ditambah ketika seorang bandit mengambil alih apartemen di mana orang-orang tinggal, di mana para bandit mereka memberikan sebuah syarat untuk dapat bertahan di apartemen ini dan terus menikmati pemanasnya. Maka dari itulah mereka harus membayar sedikit kompensasi untuk dapat terus menikmati fasilitas yang dapat membuat tubuh mereka tetap hangat. Karena apartemen ini telah dikuasai oleh para bandit. Dan kembali ke kejadian yang sebelumnya, di mana Shenmue dirinya telah hilang kendali, membuat tubuhnya kini bergerak tanpa sadar. Karena kini Shenmue dia bergerak atas dasar insting dan juga rasa benci, yang membuatnya ketika Shenmue dia melihat para kroci-kroci ini menjadikan alam sadarnya, membuat sosok yang dilihat oleh Shenmue adalah Luo Dalong, sosok yang telah menghabisinya di kehidupannya yang sebelumnya. Bah, Shenmue dia pun menghajarnya, menghempaskannya hingga dia terpental keluar dari dalam kamar apartemennya. Dan jelas ini adalah hal yang sangat amat mengerikan. Ditambah kondisi tubuh dari kroci itu juga sungguh sangat memprihatinkan. Hei, apa yang terjadi? Sepertinya orang ini dia terjatuh dari lantai atas. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini kroci lainnya lagi, dirinya pun bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena si kroci ini dia dapat melihat Shenmue sungguh sangat tidak normal. Terpancarkan aura jahat merah keluar dari dalam tubuhnya. Apa ini? Bagaimana bisa aku mengalahkan orang yang seperti ini? Namun daripada harus pasrah akan keadaan, di sini si kroci ini mencoba untuk menghajar Shenmue dengan stick yang ada di tangannya, yang membuat Shenmue melihatnya dia tersenyum melihat sosok Luo Dalong ada di hadapannya. Padahal itu jelas adalah ilusi di kepalanya. Namun Shenmue dengan kemampuan skill unik miliknya, dia dapat menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Dan kini dia dapat berpindah dengan sangat cepat lah ada di belakang tubuh lawannya dan terus mempermainkannya, memancingnya untuk terus menyerang. Namun sekeras apapun si kroci itu mencoba menyerangnya, ternyata tidak ada gunanya. Shenmue dia terus mempermainkan bocah malang itu. Namun tetap apa yang ada di mata Shenmue, orang yang ada di hadapannya adalah Luo Dalong, yang membuatnya senang untuk bermain-main, mempermainkan lawannya, hingga di satu momen Shenmue dia pun telah mulai bosan untuk dapat bermain seperti ini. Dan dia juga berniat mengakhiri permainan ini dengan satu tangannya saja. Shenmue dia pun dapat menghancurkan dengan sangat mudah. Namun tidak sampai di sana aja. Ternyata dari balik pintu apartemen, ternyata ada seseorang yang datang dan berteriak memanggil namanya Shenmue. Dan begitu Shenmue dia melihat siapa yang ada, ternyata itu adalah gadis ular kekasihnya yang melepaskan sebuah bius yang membuat Shenmue dia tidak dapat bergerak. Dan ternyata isi bius itu adalah insulin, hormon untuk dapat menekan gula darah.
yang membuat Shenmue kekuatannya langsung menghilang dalam sekejap dan jatuh ke dalam pelukan Dr. Zhou karena ternyata itu adalah Dr. Zhou. Dan untuk Dr. Zhou, dia juga terkejut dengan apa yang telah dia temukan karena saat ini di dalam kamarnya Shenmue penuh dengan stok makanan. Dan ngomong-ngomong soal makanan, ya memang ini adalah hal yang sangat mendesak bagi umat manusia. Dan tanpa adanya makanan, maka semuanya akan hancur, musnah. Namun beruntung perkembangan teknologi membuat pertanian semakin maju dan secara bertahap dapat membuat stok makanan dapat stabil. Tapi sejak dunia kini telah berubah menjadi penuh dengan es, maka bertani adalah hal yang bisa dikatakan mustahil, yang membuat kelaparan kembali terjadi. Namun tidak dengan Shenmue, karena saat ini dia berbaring di atas tumpukan tanaman hijau, yang membuat Dr. Zhou dia pun bingung bagaimana bisa ini terjadi. Bagaimana bisa bocah ini dia memiliki stok makanan yang sebanyak ini, bahkan sempat menanam tanaman yang terasa sangat-sangat lezat, padahal ini hanyalah satu buah tomat. Dan seharusnya jumlah tomat yang ada di tempat ini akan cukup untuk semua orang yang ada di dalam apartemen ini. Ucap dari Dr. Zhou yang bingung bagaimana bisa Shenmue menyiapkan ini semua, seolah-olah dia telah tahu kalau dunia akan menjadi seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini sepasang suami istri mereka sedang berjalan di area luar untuk mencari makanan. Namun saat ini mereka sungguh sangat kelaparan karena ternyata mereka tidak menemukan makanan apapun. Hei, apakah kau masih dapat menahannya? Ya, seharusnya aku masih dapat melakukannya. Ini tidak masalah, ujar dari wanita ini. Aduh, perasaan aku masih memiliki sebungkus coklat nih. Di mana ya? Ujar dari sosok pria yang ada bersama dengan wanita itu. Di mana saat ini dia mencoba mencari di mana coklat itu berada. Sembari terus mengutuk para bandit-bandit itu. Para bandit yang telah membuat mereka harus melakukan hal ini. Namun karena tidak menemukan apapun, di sini wanita ini dia berujar, "Hei, apakah coklat yang kau maksud itu coklat yang kau berikan kepada putri kita tadi pagi?" Ujar dari wanita ini yang membuat pria ini baru ingat, iya, sepertinya itu benar. Aduh, maaf ya, aku benar-benar lupa. Ujar dari pria itu sebelum dirinya merasa bersalah karena tidak dapat memberikan makanan untuk istri dan juga anaknya. Namun sebelum dia dapat berbicara lainnya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghancurkannya dari belakang. Dan itu adalah ulah dari sosok monster yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang tubuhnya. Memakannya. Lezat, ini lezat, wanita lezat. Ujar dari sosok monster aneh yang tiba-tiba saja muncul di hadapan sosok wanita ini. Apa itu? Ujar dari wanita ini yang masih syok dengan apa yang telah terjadi. Namun keheningan wanita ini pecah ketika dia mendengar ada seorang pria yang berujar, "Hei, apa yang kau lakukan? Cepat, berlarilah ke tempat ini, cepat." Ujar dari seorang pria dari atas sebuah bangunan besar sebelum wanita itu pun berlari dari kejaran monster yang ada di belakang tubuhnya. Beruntung sosok wanita itu dia dapat lolos dari sergapan monster yang ingin meraihnya, yang membuat wanita itu dia dapat tersungkur. Namun begitu wanita ini pasrah ketika dia akan dilahap oleh monster itu, ternyata sosok pria yang ada di atas bangunan, dirinya menyiapkan sebuah moli dan melemparkannya tepat mengenai monster aneh itu, yang membuat sosok monster itu terbakar. Dan melihat sosok monster itu terbakar, wanita ini dia berlari ke dalam bangunan ini dan melihat ada sebuah lift bar di depannya. Dia buru-buru meraihnya dengan sangat panik karena saat ini monster itu pun datang untuk menangkapnya. Cepat, kumohon cepatlah, ujar dari wanita ini yang panik melihat monster itu yang semakin mendekat. Namun begitu tinggal beberapa langkah lagi monster itu dapat meraih wanita ini. Tiba-tiba saja sosok pria yang sebelumnya itu dia berujar, "Hei, cepat tutup matamu." Karena memang dalam sekejap mata cahaya menyilaukan membara menyinari tubuh dari sosok monster aneh itu. Dan
Suara gelombang musik keras juga menghantam sosok monster itu. Ya, kejadian gila yang baru saja terjadi ini membuat wanita ini dirinya menjadi stres dan juga panik. Dan itu membuatnya tiba-tiba saja teringat akan masa lalunya. Dia teringat akan kehidupannya yang sebelumnya yang merupakan seorang perawat di rumah sakit. Ketika dia bertemu dengan sosok pria yang menjadi pasiennya, dan pria itulah pada akhirnya menjadi suami dari gadis ini. Hingga pada akhirnya mereka memiliki seorang anak. Namun semua kehidupan indah itu harus hancur dalam sekejap setelah kejadian aneh ini terjadi. Karena kini dunia menjadi sangat dingin dan juga monster-monster mulai muncul mengambil segalanya. Dan ini adalah hal yang dia masih sangat-sangat tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi saat ini dia melihat sosok monster yang menjerit kesakitan ketika mendengar suara musik keras yang dimainkan oleh seorang pria hingga membuat beberapa jebakan yang telah disiapkan oleh pria itu jatuh menghantam sosok monster yang ada di bawahnya. Dan ini adalah hal yang benar-benar sangat-sangat tidak mungkin untuk dapat mudah dipahami. Dan setelah kejadian itulah kini wanita itu dia pun duduk di sebuah perapian ditemani oleh pria yang telah menyelamatkannya, di mana dia berujar, debu menjadi debu, abu menjadi abu. Selain kita berduka atas kepulangan orang-orang yang kita sayangi, kita juga perlu untuk melindungi mereka yang masih hidup, ya kan? Ujar dari sosok pria pirang yang membuat wanita ini dia bingung. Lah, ngomong apa ini bocah? Yang pada akhirnya daripada nggak tahu mau ngomong apa, ya di sini pria pirang dia memperkenalkan diri sebagai Corbin. Dan wanita ini dia bernama Roti. Dan terima kasih karena telah membantu diriku, sambut wanita ini. Di sini pria pirang dia juga mengeluarkan secarik foto dan berujar, "Hei, aku sedang mencari temanku. Apakah kau mengenalnya? Lihatlah, dia adalah orang yang pakai topi ini." Dan itu membuat wanita ini dia yang melihatnya dia berujar, "Hei, aku pernah melihatnya. Kalau tidak salah dia tinggal di apartemen yang sama dengan diriku. Dia tinggal di kamar 409, ucap dari wanita itu sebelum tiba-tiba saja mereka berdua kembali merasakan getaran kuat di sekitaran mereka. Dan begitu mereka keluar dan melihat, sungguh sangat terkejutnya mereka karena saat ini ketika mereka melihat ke depan, mereka dapat melihat sosok monster yang berjalan ke arah mereka. Sosok monster yang sangat besar yang di bawahnya terdapat ratusan monster kecil yang mengikutinya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shenmue dia pun bangun dari pingsannya. Dan begitu dia membuka matanya lah, dia malah melihat ada sebuah belahan surgawi yang menonjol tepat di depan matanya. "Hei bocah, kau sudah bangunkah? Hah, aku telah memakaikannya kepada dirimu," ujian dari Dr. Zhou. Dan apa yang dimaksud oleh Dr. Zhou ternyata adalah ya sebuah kalung aneh di leher Shenmue. Dan melihat dirinya memakai sebuah kalung membuat Shenmue dia berpikir keras. Apa-apaan ini? Ini sungguh sangat aneh. Ini terlihat seperti tanda perbudakan. Karena di zaman dulu kalau seorang manusia memakai kalung, mereka akan menjadi budak yang untuk dipakai bekerja. Tapi kalau sekarang, orang yang pakai kalung, ikatan seperti ini, lebih seorang budak juga. Tapi budak ya gitulah. Tapi ya hal itu pun langsung dibantah oleh Dr. Zhou. Hei, tidak, jangan khawatir. Kalung itu digunakan tidak untuk seperti yang kau pikirkan. Namun diikat seperti ini dan juga dikalungin seperti itu membuat Shenmue dia kesal. Hehe, aku setuju untuk menjadi subjek penelitianmu, tapi nggak kayak gini juga cuy. Namun di sini Dr. Zhou dia pun tidak peduli. Dia melakukan ini semua hanya karena untuk menguji hipotesisnya atau apa ya bahasa kita ya, dugaannya atau perkiraannya. Karena ketika kadar gula terlalu tinggi akan membuat kalung yang ada di leher Shenmue mulai berubah warna, yang akan membuat kondisi lain terjadi dengan tubuh Shenmue. Dan mendengar hal itu membuat Shenmue dia bingung. Apa maksudnya? Apakah kau tidak ingat dengan apa yang telah kau lakukan 20 menit lalu? Ucap dari Dr. Zhou yang membuat Shenmue dia berpikir keras. Dan ternyata dirinya sama sekali tidak ingat dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan karena Shenmue tidak ingat, maka dari itu aku ada di sini untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirimu yang membuat kau tidak ingat tentang hal gila apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Ucap dari Dr. Zhou yang membuat Shenmue dia pun sama menjadi penasaran tentang apa yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Karena sejatinya aku tidak tahu, aku tidak ingat dengan apa yang telah terjadi.
Maka dari itulah ketika air gula diinjeksikan ke dalam tubuh Shenmue kini berubah menjadi merah menyala dan mulai berhalusinasi sebelum melepaskan gelombang energi aneh di tubuhnya. Dan perlahan muncullah kesadaran aneh keluar dari dalam tubuhnya yang terlihat mirip sekali dengan wujud aslinya yang berujar, "Hei, kita bertemu lagi." Apa? Tapi di sini Shenmue dia tidak tahu tentang apa maksudnya ini dan dia berpikir, "Hei, apakah aku sedang berhalusinasi?" "Tidak, kau tidak berhalusinasi," sambut dari sosok makhluk yang ada di depannya ini. Di mana dia juga berujar, "Saat ini waktu telah berhenti dan wanita itu dia tidak dapat mendengar pembicaraan kita." Ucap dari makhluk ini yang membuat Shenmue dia bertanya, "Jadi ini perbuatanmu?" "Ya, itu benar. Tapi ya tidak juga sih." Apa maksudmu? Dan siapa kau sebenarnya? Dan kenapa kau terlihat mirip seperti diriku?" Tanya dari Shenmue. Namun ketika Shenmue dia bertanya tentang siapa dirinya, membuat makhluk ini dia tersenyum. Dan dia membuka tudung yang menutup kepalanya sebelum dia berujar, "Mungkin kau akan mengingat dengan penampilanku ini." Karena kini tiba-tiba saja wujud dari makhluk itu ternyata memiliki 4 buah mata aneh yang membuat Shenmue sadar kalau itu mirip sekali dengan makhluk parasit yang dia temukan di tumpukan salju beberapa waktu lalu. "Jadi kau benar. Itu aku. Dan asal kau tahu, kekuatan yang kau miliki itu dan juga kemampuan unikmu itu semua berkat diriku. Jadi mari kita memiliki sebuah hubungan yang baik." Ucap dari makhluk aneh ini yang dapat merubah wujudnya ke dalam bentuk apapun yang dia mau. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di salah satu kantor biro penelitian pemerintah terdapat 2 orang dokter peneliti yang saat ini sedang stres ketika penelitian mereka yang biasanya ada listrik dan juga internet kini harus kembali ke zaman kuno. Aduh, apa-apaan ini? Sulit sekali bagi kita mendapatkan informasi dan juga data dari luar. Ini seperti kita kembali ke zaman primitif. Ya, ini benar-benar menyebalkan. Ujian dari para dokter wanita itu. Mereka saat ini adalah tim peneliti dari Badan Logistik Nasional Laboratorium Biokimia. Dan di tempat inilah mereka di ruang observasi mereka mendapatkan sosok makhluk putih monster. Di sini mereka juga sedang meneliti dari mana asal makhluk putih ini. Namun menurut data yang didapatkan, kalau ternyata makhluk putih ini dia berasal dari mutasi seorang manusia. Apa? Manusia? Bagaimana mungkin? Ya, itu mungkin saja. Coba kau lihat kalung yang ada di lehernya itu. Ujar dari rekannya. Dan begitu dilihat lebih detail, kalau ternyata kalung itu memang memiliki nama dari seorang agen. Membuat orang ini dia bingung. Apa maksudnya ini? Di sini Nona Pirang dia mengatakan kalau sebelumnya ditemukanlah seorang agen yang sebelumnya telah menghilang secara misterius. Dan di saat ditemukan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Namun setelah 24 jam tubuhnya mulai mengalami mutasi aneh. Lalu berubah menjadi makhluk putih yang seperti yang kita lihat ini. Dan menurut laporan yang dikirimkan oleh kantor pusat sebelum listrik mati ini, kalau makhluk ini telah muncul sebelum terjadinya gelombang dingin. Bahkan dari rekaman video yang didapatkan dari supermarket muncul 2 makhluk aneh yang sangat dicurigai. Pertama, makhluk yang memakan manusia itu yang kami sebut sebagai Shell. Dan makhluk yang ada di sebelahnya dan kami menyebutnya sebagai Shiki. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Shenmue dia dapat melihat perubahan wujud dari makhluk parasit itu yang sebelumnya berwujud seperti serangga. Kinilah penampilannya malah berubah menjadi sosok wanita cantik. Namun melihat Shenmue yang terlihat mupeng, sosok parasit itu dia pun datang mendekati Shenmue bahkan duduk di pangkuannya. Hei, kenapa terlihat malu-malu ketika kau melihat lawan jenismu yang seperti ini? Ngaceng kau ya? Ucap dari makhluk itu yang membuat Shenmue dia berujar, Kau bisa membaca pikiranku kah? Yap, tentu saja. Karena saat ini kita telah bersatu di dalam tubuh yang sama. Dan saat ini kau dapat melihatku karena wanita itu memberikanku cukup gula untuk dapat membangkitkan kesadaranku. Dan seharusnya kau pun sadar kalau apa yang kau lihat ini bisa dikatakan hanyalah sebuah ilusi. Namun ya, ini juga nyata. Dan mendengar hal itu membuat Shenmue dia pun paham. Jadi yang dimaksud oleh Dr. Zhao tentang zat itu adalah kau? Ya, itu benar. Tapi ya lebih tepatnya itu adalah esens dari diriku. Dan itulah yang membuatmu dapat memiliki kemampuan unik. Namun di sini Shenmue dia jelas penasaran kenapa sosok makhluk ini menjadi parasit. Ya, karena aku ingin tahu tentang dunia kalian.
Dan aku bukan berasal dari dimensi ini. Kami perlu sosok inang untuk dapat melakukannya. Dan aku melakukan ini semua hanya untuk memahami dimensi ini saja. Apa? Apa-apaan ini? Bingung aku cuy. Pikir dari Shenmue yang otaknya mulai konslet dan berpikir apakah ini novel? Apa gimana? Namun makhluk biru dia menjelaskan kalau mereka ini berasal dari dimensi yang berbeda. Dan kami membutuhkan inang untuk mendapatkan kemampuan memahami dimensi ini. Atau ya dunia ini. Selain itu juga ras kami tidak memiliki apa yang disebut sebagai nama. Karena kami sendiri juga tidak bisa menjelaskan kalau kami ini apa. Dan untuk konsep waktu ya tidak ada artinya bagi kami. Karena bagi kami waktu itu tidaklah linear. Kami dapat memutar waktu kembali ke masa lalu jika kami mau. Dan kami juga telah mengarungi berbagai dimensi sejak kami pertama kali dilahirkan. Dan ini adalah kemampuan dari kami. Hanya saja kami tidak bisa berinteraksi langsung dengan materi atau benda-benda yang ada di sekitaran dimensi ini atau dunia ini tanpa adanya sebuah inang. Maka dari itulah kami membutuhkan inang untuk menjadi parasit dari makhluk cerdas yang ada di dimensi yang kami masuki ini. Dan kalian, bagi manusia, pasti kalian akan bingung dengan konsep yang seperti ini. Dalam arti lain, kami harus menjadi parasit dan memasuki tubuh kalian untuk dapat melakukan apa yang ingin kami lakukan di dunia ini. Mendengar hal itu, mendengar kalau mereka harus berkeliling dari satu dunia ke dunia lainnya secara terus-menerus sampai menemukan makhluk cerdas, pasti itu adalah hal yang sangat melelahkan. Dan sepertinya, kau kesepian. Ucap dari Shenmue yang membuat makhluk biru ini dia tertawa. Perasaan apa ini yang aku rasakan? Apakah ini adalah perasaan yang disebut sebagai empati? Perasaan aneh yang aku dapatkan sejak bersatu dengan dirimu. Perasaan ini sungguh sangat aneh. Karena sejatinya dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Shenmue. Ya, sepertinya memilih manusia sebagai inang adalah hal yang sangat tepat. Tapi ya, aku juga harus memberitahukan satu kabar buruk untuk dirimu. Sejak kita telah bersatu, maka kau akan menjadi incaran target utama bagi para Shell. Yaitu sosok para monster putih yang akan datang mencarimu. Waduh, bangkit kaget tangan gua kena kipas. Waduh. Dan ya, sampai jumpa di part selanjutnya, part ketiga. Part keempat. Dan sampai jumpa, bye. Thank you. Waduh. Dan untuk jawaban hari ini gak upload ya coy. Di hari Sabtu aja, Sabtu dan Minggu. Karena memang minggu ini cuma chapternya 2. Karena author komiknya dia sedang pindahan rumah. Katanya begitu sih yang dia tulis. Jadi ya gak upload untuk hari Jumat. Besok aja. Dan sampai jumpa, bye. Thank you ya.